grading, ini menunya ada di grade, kemudian edit delta, kemudian diklik OK. Ini muncul tabel, kita lihat di speknya. Ini ada sumbu X, ada delta X, delta Y. Di isinya kita lihat speknya. Oke, untuk ini garis pinggang berarti ukurannya lingkar pinggang. Di sini kita lihat dari size S, bacanya seperti ini, dari S ke M, dari M ke L, dari L ke XL. Dari S ke M kita lihat dari sini pinggangnya 66-70 ya. Selisihnya berapa? Kita lihat dari 66 ke 70. Selisihnya 4. Kemudian 4 itu untuk 4 bagian pola. Ya, ada pola depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Berarti ada 4 bagian. Sama seperti ketika pembuatannya. Lingkar pinggangnya dibagi 4 sama dengan 1/4. Berarti selisihnya juga sama dibagi 4. Kalau ini berarti dari 66 ke 70 itu selisihnya 4. Kemudian dibagi 4 berarti selisihnya adalah 1. Betul? 1 ya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan diisinya di delta X atau delta Y ya. Delta X atau delta Y. Di sini kalau delta X perubahannya ke arah sumbu Y, delta X ke arah sumbu X berarti ke sini ke arah horizontal. Kalau delta Y perubahannya ke arah horizontal. Nah, kalau kita lihat lingkar pinggang berarti dia semakin panjang, semakin lebar lingkar pinggangnya. Berarti di sini ya kita isi di delta X-nya. Delta X-nya semuanya delta X-nya kita isi 1. Ini di clearkan saja dulu ya biar isinya gampang. Clear 1. Nah, ini sudah ada tadi. Ini kita input 1. Kita lihat selisih dari M ke L juga sama 4. Dari L ke XL semuanya sama 4. Berarti kita karena isinya sama bisa kita klik update. Ini oke. Nah, kalau tampaknya seperti ini jangan panik, ini belum selesai di grading, karena kalau kita udah input angka grading tandanya sudah berubah seperti ini, tidak lagi segitiga. Kalau seperti ini berarti sudah ada angka grading. Kalau ini masih gradingan otomatis ikut. Jadi jangan panik. Ingat kalau mau grading juga sama searah jarum jam. Kalau kita mulai dari sini berarti kita harus berakhir juga di sini untuk memastikannya. Oke, kemudian ini titik berikutnya. Kalau sudah ada angka grading, kita harus pilih size terbesar atau size terkecil. Karena kalau di basic dia sudah tidak mau. Nah, ini kita mau edit lagi. Seperti ini ya. Oh, sekarang di basicnya aja masih bisa. Nah, seperti ini. Ini sudah ada. Kita clearkan dulu delta X, delta Y. Oke, delta X adalah bukaan saku, berarti semua size bukaan sakunya sama, berarti delta X nya kita isi 0, update. Kemudian delta Y nya adalah di sini ada titik apa, ini mengikuti ini ada atau bisa mengikuti pinggang atau mengikuti panggul yang di bawahnya. Kita ikuti yang panggul saja ya. Kita lihat lingkar panggul dari 88 ke 92. Ini juga sama selisihnya 4. Kalau selisihnya 4, polanya 4 bagian, berarti selisih dibagi 4 bagian. Berarti 4 dibagi 4, 1. Ini samanya 1. Kita update. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini jadi titiknya sama karena tidak berubah ke arah delta X-nya, hanya ke arah Y saja. Nah, berikutnya ini adalah titik panggul. Kita clearkan X-nya, kita clearkan Y-nya. Untuk X-nya di titik panggul yang ada ukuran panggul ada 2, ada lingkar panggul dan ada tinggi panggul. Kita akan input kedua-duanya, berarti kalau gitu delta X-nya diisi, delta Y-nya diisi. Isinya dari mana? Kalau untuk lingkar panggul tadi yang selisihnya 1, berarti sama seperti bagian atasnya atau yang sebelumnya, isinya di delta Y. Kita sudah punya datanya.
ini kita isi 1, kemudian kita update. Nah untuk delta X nya berarti adalah tinggi panggul. Kita lihat selisihnya dari S ke M ini 19 berarti sama, berarti tidak ada perubahan. Kemudian dari M ke L ada selisih 19 ke 20, berarti ini 1 selisihnya. Oke, kemudian dari L ke XL ini sama angkanya, berarti ini kosong. Jadi kita oke kan. Nah seperti ini titiknya perubahannya. Oke, selanjutnya ini adalah bagian bawah rok. Nah untuk menyeimbangkan bentuk ini kita clearkan dulu biar nggak bingung. Delta Y nya kita samakan dengan yang atas, berarti ini 1, ini update kita oke. Oke, kemudian ini berarti ada lagi satu lagi untuk delta X nya adalah panjang rok. Di sini ada panjang rok. Kita lihat panjang roknya selisihnya dari S ke M angkanya sama 60. Ini 0 berarti, kemudian dari M ke L itu 60 ke 64 berarti selisihnya 4. Nah untuk panjang rok selisihnya tidak usah dibagi. Kenapa? Karena waktu kita buat polanya juga panjang rok dibuat utuh ya, karena tidak dibagi per bagian-bagian. Oke, seperti itu. Jadi selisihnya 4. Nah kemudian dari L ke XL ini 0 karena angkanya sama seperti ini. Nah ini sudah. Kemudian bagian yang ini, nah, ini adalah penyesuaian bentuk delta X biar tidak miring. Berarti ini hanya delta X yang segi yang berubah. Tadi dari S ke M itu angkanya sama, kemudian dari M ke L berubah 4, ini 0 lagi, kita oke kan saja. Nah seperti ini kita cek bagian ini. Nah di sini kita pastikan biar tidak ada angka grading atau titik mati. Jadi ini adalah titik matinya, kita clear X, clear Y, ini oke. Nah kita ini sudah. Kalau yang ada perubahan di sini kita cek satu-satu per titik ya. Ini kita pastikan clear X, clear. Tidak ada angka grading karena coordinatnya kita buat sama posisinya. Oke. Nah seperti ini oke. Selesai untuk grading yang badan depan. Grading badan depan sudah selesai. Ini bisa kita paste to menu. Kalau sudah, paste to menu, override. Oke. Nah sekarang kita ambil yang belakang. Angka gradingannya sama ya, seperti itu dengan tadi. Nah ini toolsnya juga masih sama, di grade ada edit delta. Nah seperti ini kita masukkan, ini angkanya sama, delta X nya 0 karena tidak ada perubahan ke arah panjang di sini. Ini 0, kita nolkan, ini update. Kita butuh di delta ini semuanya 1 ya, tadi seperti ini. Itu kita update. Nah tuh kan ini lihat, bisa saudara lihat bahwa ini perubahannya kacau. Nah jangan panik, kita baru 1 titik, nanti kita semua clearkan, kita semua perbaiki. Oke, untuk yang ini, nah ini kita clear X, clear Y. Nah di sini adalah titik panggul. Titik panggul ada tinggi panggul dari S ke M itu 0, dari M ke L itu 1, dari L ke XL itu 0. Oke, kemudian kita ke delta Y atau clear Y dulu. Nah ini karena ini semuanya sama, selisihnya 1, kita update, kita oke. Nah sekarang bagian bawah, kita update. Sekarang bagian bawahnya seperti ini. Kita geser. Delta X nya adalah panjang rok. Panjang roknya tadi dari S ke M 0, dari M ke L 4, dari L ke XL 0, seperti itu. Kemudian ini delta Y nya kita clearkan dulu.
Nah ini berarti delta y nya 1. Ini kita okekan. Nah sekarang yang ini jangan lupa kita clear x nya. Ini adalah panjang rok ya, 0, ini 4, ini 0. Kemudian clear y, ini 0 semua. Update, nah seperti itu. Oke, ini ada next berikutnya adalah ini. Nah, ini tidak boleh ada perubahan, berarti clear x, clear y, update, oke. Nah, ini lagi cekin lagi satu-satu biar x clear y, oke. Clear x, clear y, oke. Nah, ini sudah selesai untuk yang bagian belakang. Kita paste to menu lagi. Oke, alright, kita timpa yang sudah ada di atas. Nah, ini ban saku tidak perlu di grading. Kemudian ban pinggang. Untuk ban pinggang, gradingannya utuh ya, sama dengan kita membuatnya. Masih edit delta. Nah, berarti ini selisihnya adalah 4. Perubahannya kemana? Ke vertikal atau horizontal? Karena lebarnya tetap, yang berubah adalah panjangnya, berarti adalah ke sumbu x. Selisih pinggangnya semuanya 4, berarti ini update seperti ini. Oke. Nah ya, berikutnya adalah ini bagian yang bawahnya. Oke, delta x nya 4, update. Oke, nah ya, lihat ini di sini tidak boleh ada perubahan karena kita sudah ngambil perubahannya ke satu sisi. Oke, berarti ini clear x, clear y. Oke, kalau perubahannya mau kedua sisi boleh, hanya angka gradingannya pun dibagi 2. Jadi kalau ini 4, berarti kalau perubahannya kedua sisi, berarti untuk sisi kanan 2, untuk sisi kiri 2. Yang penting angka gradingannya jumlahnya tetap 4. Seperti itu. Ini grading sudah. Oke, sudah semua ya, sudah di grading semua. Kalau gitu kita mau ini sudah selesai, kita save final ya. Sudah selesai proses di Archimark-nya untuk pembuatan pola rok. Karena kita mau save as final ya, kita mau save as beserta kodenya. Ini mau kita tampilkan semua, SIM-nya kita tampilkan ya, semuanya tuh seperti ini ada di SIM. Oh ya, untuk mengecek tadi gradingannya betul atau tidak, nah kita bisa lihat di bagian bawah di sini. Nah, untuk warna kuning adalah S. Logikanya pola S lebih kecil dari pola M. Basicnya yang warna biru M. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terbesar adalah XL. XL terluar, terbesar, terpanjang. Ini berarti gradingannya sudah tidak ada yang terbalik. Kalau ada yang terbalik harus diperbaiki ya. Oke, ini hide SIM nya kita aktifkan. Nah, ini semua SIM sudah tampil. Kemudian ada mirrornya kita buka di view, mirror, di unfold, klik kanan, oke. Nah, seperti ini udah, berarti udah selesai. Mau kita save as final ya. Nah, ini kita save as a final file, kemudian ada save as. Kalau save as kita harus satu-satu polanya. Kita pola depan dulu sekalian checking nama. Nah, di sini file name-nya kita perbaiki ya, karena tadi ada setelah dipotong, jadi saya mau rok depan deh namanya. Oke. Ini kita save. Oh, ini bagian optionnya kita buka. Nah, di sini ada kategori. Kategori itu biasanya diisi dengan kode ini apa namanya, kode komponen. Jadi kategori yang pola, masing-masing pola tidak boleh sama. Jadi kodenya harus berbeda.
ya, seperti itu. Berarti ini kita isi DPN. Nah, ini descriptionnya berapa kali pola itu dalam satu model dipotong. Untuk pola depan karena dia sudah di mirror berarti ini satu, berarti satu kali seperti ini. Ini kita save. Nah, ini sudah save, namanya sudah berubah jadi rok depan. Ini sekarang yang belakang. Oke, boleh namanya sama, boleh dirubah. Saya mau pakai rok belakang. Nah, ini kategorinya adalah BLK. BLK. Oke, ini berapa kali kalau pola belakang? 2 kali dipotong. 2 kali. Ini save. Nah, ini sudah jadi rok belakang. Oke, kalau ini adalah ban pinggang, namanya tetap sama karena tidak akan berubah. Kategorinya kita ganti jadi BP, kemudian berapa kali dia dipotong? 1 kali. Oke, X1 kita save. Oke, kalau sudah ini saku. Nah, saku dalam kategorinya SKD. Berapa kali potong? Karena sakunya ada di kanan dan di kiri, berarti ini 2 kali. Oke, yang ini sudah saku dalam, sudah. Sekarang saku luar. Nah, ininya adalah SL. Oke, kategorinya adalah 2 kali. Oke, save. Nah, ini semua sudah. Oke, jangan lupa basicnya juga di save. Jangan pernah menghapus basic, karena kalau ada apa-apa kita butuh pola dari basicnya. Jadi paling enggak editingnya tidak terlalu jauh, jadi nggak perlu mengulang dari awal. Sama ini basicnya kita save. Kalau namanya sudah, ininya biarkan saja karena tidak akan kita pakai untuk marker, jadi nggak apa-apa. Ini save saja. Ini please basic override, yes, pasti kita akan menimpa yang baru. Oke, kalau sudah, kita cek di AccuMark-nya, pastikan semua pola sudah masuk di sini. Tadi kita pola rok depan, rok belakang, dan pinggang. Kemudian di basic, saku dalam, saku luar. Oke, sudah ada semua. Kalau sudah, kita refresh, kita tekan F5. Takutnya ada yang belum. Nah, kemudian berarti editing di AccuMark, di pattern design sudah selesai. Berarti ini bisa kita close. Oke. Are you sure I want to exit? Yes, oke. Nah, berarti yang penting pola yang mau kita pakainya sudah ada semua di sini. Oke.